hadapannya, nuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anakmu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari saatnya kita bangkit berdiri. Kita nyanyi tinggikan Yesus Raja yang akan datang. Amen. Haleluya. Semua.
Haleluya, 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 haleluya Jesus. Kami mau menyanyikan Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Walau ku tak lihat rencanamu, waktu ku lemah, Engkau pun hadir. Hidupku lelah tanpa tujuan, Kau beri hidupmu. Kini ku bebas, kasih-Mu Tuhan, pulihkan aku. Kasih-Mu Tuhan, terangi hidupku. Oleh darah-Mu lah aku disembuhkan. Yesus ku cinta. Ku kagum akan Engkau, penuhi kasih setia-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku pada panggilan-Mu. Di hadapan tatamu, ku angkat dan memuji-Mu. Di hadirat-Mu aku bersujud, Kau yang berikanku hidup. Kasih-Mu Tuhan. Walau ku tak lihat rencana-Mu, waktu ku lemah, Engkau pun hadir.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami, yang sentiasa menopang kami Tuhan, yang sentiasa menuntun kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, layaklah Engkau untuk kami puji, layaklah Engkau untuk kami tinggikan sampai selama-lamanya Bapa. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan? Kita sangat bersyukur hari ini kita bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudaraku. Mari sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu yang menyertai kami sebentar dalam pujian dan penyembahan. Kami sangat-sangat bersyukur. Terpujilah nama Bapa. Tuhan, kami mau memberikan uang persembahan kami maupun perpuluhan kami. Tuhan, mari Engkau campur tangan dan memberkati setiap kami yang memberi. Dan biarlah kami memberi dengan hati yang jujur, hati yang ikhlas dari hati kami Tuhan kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau menyucikan hati dan pemikiran kami, supaya kami benar-benar menerima perkataan benih firman Tuhan yang sangat-sangat berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga firman itu menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan persembahan dan firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik. Amin saudaraku. Haleluya. Oke, kita akan terus mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar masuk ke dalam perhentian Tuhan melalui hubungan dengan Allah. Saudara yang beriman dalam Tuhan yang saya kasihi, sangat penting kita benar-benar tahu bagaimana kita bisa masuk ke dalam perhentian Tuhan. Rest in God. Menerima dari Tuhan supaya jiwa kita mengalami ketenangan. Supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Kita perlu masuk ke dalam perhentian Tuhan. Karena kalau kita lihat saudaraku, ramai orang-orang percaya. Kalau kita lihat jiwa mereka itu sedang bergelut. Ada masalah sehingga mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana menguruskan diri mereka. Sehingga ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang kembali bersahabat dengan dunia. Mereka mengambil keputusan bergaul dengan dunia dengan tujuan supaya jiwa mereka itu bisa mengalami kesejahteraan. Tetapi itu hal yang salah bagi Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita bersahabat dengan dunia untuk membuat hati kita tenang, sebenarnya itu menjadikan kita musuh Allah. Karena di dalam semua ini, iblis sedang bekerja di dalam pergelutan jiwa kita. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu belajar bagaimana masuk ke dalam perhentian Tuhan. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita belajar. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Akui kelemahanmu. Supaya kasih karunia Tuhan itu bisa mengalir dalam hidup kita. Dan membuat kita bisa tunduk kepada Tuhan. Dan membuat kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika hadirat Tuhan datang,
Dan ketika kasih karunia Tuhan itu menaungi kita, maka Tuhan katakan bahwa lawanlah iblis yang coba mau menggolakkan, yang coba mau menghancurkan masa depanmu, yang coba mau merampas damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Kita harus bangkit dan lawanlah iblis. Dan iblis pasti akan lari daripada kita. Amin. Jadi pentingnya hari ini kita harus belajar bagaimana kita masuk ke dalam perhentiannya Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Kita perlu setia kepada Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia. Jangan kita membuat diri kita itu musuh Tuhan dan menjadi sahabat kepada iblis. Saudara yang dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang tahu bagaimana setia kepada Tuhan supaya kita bisa belajar masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita baca saudaraku dalam Yakobus 4 ayat ke-7. Yakobus 4 ayat 4 hingga yang ke-7 bunyi firman Tuhan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ayat yang kelima, "Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu." Kalau kita lihat di sini saudaraku, Tuhan mau kita menyadari bahwa jika kita adalah orang Kristen yang tidak setia dan kita bersahabat dengan dunia untuk mencari penyelesaian pergolakan dalam jiwa kamu, maka kita sebenarnya sedang menjadi musuh kepada Allah. Karena iblis sedang mengambil kesempatan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Maka Tuhan katakan bahwa aku telah memberikan engkau roh. Itu dengan alasan. Karena kalau kita tidak memperhatikan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka dia akan membuat Tuhan itu cemburu. Karena rohnya itu telah ditempatkan dalam hidup kita. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena kasih karunia Tuhan itu dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Orang-orang yang hidupnya tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tidak merendah hati dan tidak mau tunduk kepada Tuhan untuk belajar masuk ke dalam perhentian Tuhan, dalam istirahat Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Bagaimana masuk ke dalam perhentian Tuhan? Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita perlu mengerti bahwa mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan itu memberikan kemenangan atas pekerjaan iblis dalam diri kita. Kalau iblis bekerja dalam diri kita, sudah pasti tidak ada istirahat. Sudah pasti kita tidak akan tahu bagaimana masuk ke dalam istirahat Tuhan. Kalau iblis bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa masuk ke dalam perhentian yang Tuhan siapkan buat kita, saudaraku. Iblis itu masuk ke dalam hidup kita, tujuannya untuk merampas tujuan Allah. Kalau kita dalam keadaan jiwa kita bergolak, tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan, iblis ambil kesempatan di atas itu. Di atas kesempatan ini, dia mau mengambil tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Maka jika kita bersahabat dengan dunia, bermaksud kita sedang menentang Tuhan dan kita menjadi musuh Tuhan. Ingat saudaraku, iblis sedang bekerja. Dia bekerja untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia masuk melalui kesombongan. Kalau dalam diri kita sudah ada bibit-bibit kesombongan, ada bibit-bibit untuk meninggikan diri, maka saudaraku, kita sedang bersahabat dengan dunia. Orang yang bersahabat dengan dunia, mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang mementingkan diri. Mereka adalah orang-orang yang suka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Dan orang seperti ini berusaha menjatuhkan orang lain. Maka saudaraku, ini karena kesombongan. Bagaimana kita masuk ke dalam istirahat Tuhan kalau kita adalah orang-orang yang tidak mau merendahkan diri, tetapi kita menjadi orang yang sombong dan suka menjatuhkan orang lain. Kita merasa diri kita benar, orang lain salah. Sehingga kita berusaha membenarkan diri supaya kita kelihatan lebih baik daripada orang lain. Maka saudaraku, jangan jadi orang yang sombong karena iblis akan datang untuk merosakkan saudara sehingga damai sejahtera Tuhan tidak ada dalam hidup saudara. Kita sukar untuk masuk ke dalam istirahat Tuhan karena kita sombong. Hanya orang yang rendah diri, rendah hati yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Orang sombong suka berdebat. Mereka ingin menunjukkan bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Maka saudaraku, kesombongan inilah yang iblis
sebagai pintu untuk iblis masuk merosakkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kesombongan ini juga membuat kita mula menghakimi dan merendahkan orang lain. Kita mula memfitnah saudara kita. Kita mula menghakimi orang lain. Kita bukan lagi penurut hukum, tetapi kitalah yang menjadi hukum untuk orang lain, saudaraku. Sehingga kita menghakimi teman-teman kita sendiri. Di dalam Yakobus 4 yang 11 bunyi firman Tuhan, Yakobus 4 yang ke-11 bunyi firman Tuhan mengatakan begini. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Yang ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Dengar saudaraku, jangan sombong. Jika kesombongan telah menguasai diri kita, maka kita rasa diri benar. Jika kita rasa diri benar, maka kita menghakimi orang lain. Firman Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi penurut hukum, tetapi menjadi hakimnya. Dengar, hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Yesus, yaitu Tuhan sendiri. Dia adalah pembuat hukum dan hakim yang berkuasa menyelamatkan dan berkuasa membinasakan. Tetapi firman Tuhan katakan, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi saudaramu? Sehari ini saudaraku, jika ada perbuatan yang saudara menghakimi orang lain pada hari ini, firman Tuhan bertanya, siapakah engkau yang menghakimi saudaramu? Firman Tuhan, aku adalah hakim yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi engkau siapa? Kata firman Tuhan. Makanya jangan sombong saudaraku. Tuhan mengatakan siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesama manusia. Makanya ketika kita sombong, iblis akan berkesempatan. Dia merasa kita benar. Pada masa yang sama, iblis juga telah mencuri tujuan Allah dalam hidup kita. Maka jiwa kita akan bergolak dan tidak akan ada istirahat. Kasih karunia Tuhan itu tidak mengalir dalam hidup kita. Makanya kita susah mau kembali kepada Tuhan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu mengalahkan iblis. Kasih karunia Tuhan itu telah mengalir dalam hidup kita. Mari kita bangkit. Supaya kita bisa masuk ke dalam istirahat Tuhan. Jadi belajar merendahkan hati dan tunduk kepada Allah. Ini akan membuat kasih karunia Allah itu lebih banyak mengalir dalam diri kita. Dengan cara ini dalaman kita itu mulai berhenti bergelut. Mulai berhenti mengalami pergolakan. Dengan cara ini kita akan bisa bangkit melangkah masuk ke dalam tujuan Allah dan mulai beristirahat di dalam Tuhan. Ini sangat penting. Paulus itu dia memiliki duri dalam daging. Dan dia mau kesembuhan dan pembebasan dari Tuhan. Duri dalam dagingnya pada waktu itu. Suatu penyakit yang dia tanggung. Tetapi Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena Tuhan tahu ketika duri itu dicabut dari tubuhnya, itu akan membuat Paulus akan menyombongkan diri di dalam pelayanannya. Maka Tuhan tetap tidak mencabut duri dalam daging Paulus supaya Paulus tetap rendah hati dan tetap berjalan dalam kuasa Tuhan, tetap berada dalam hadirat Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu cukup bagi Paulus. Maka saudara yang siman dalam Tuhan, ini sangat penting. Cukuplah kasih karunia Tuhan itu dalam hidup saudara. Mengapa lagi saudara mau menghakimi sesamamu? Mengapa lagi saudara mau menyombongkan diri? Adakah saudara pembuat hukum? Adakah saudara berkuasa membinasakan ataupun berkuasa menyelamatkan? Saudara tidak punya apa-apa. Makanya jangan menyombongkan diri. Jangan menyamakan engkau benar, orang lain salah. Itu seolah-olah ketika engkau menghakimi orang lain, engkau seolah mengambil tugas Tuhan ataupun kedudukan Tuhan untuk menghakimi orang. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, ini sangat penting. Makanya Tuhan itu rindu supaya setiap kita itu dipenuhi dengan rohnya. Supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Di dalam Yakobus 4 ayat ke-8 hingga yang ke-10 bunyi firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sedarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saya ulangi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara yang simak dalam Tuhan, ketika kita rindu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan juga rindu mau memenuhi kita dengan roh-Nya. Amin. Jadi bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam perhentian Tuhan? Firman Tuhan mengatakan di sini adalah mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Respon saudara. Adakah saudara mau bangkit, melangkah, mendekat kepada Allah? Firman Tuhan katakan bahwa engkau mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Di sini kita lihat saudaraku, ketika ada tanggung jawab, ada usaha untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kita akan lihat di sini adanya pertemuan antara saudara dengan Tuhan. Pertemuan dengan saudara dengan Tuhan itu bukan hanya ketika saudara datang menyembah, berdoa atau naikkan pujian bagi Tuhan, tetapi saat kita mau benar-benar mengambil keputusan untuk mendekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat diri kita itu dari cara pandang Tuhan, bukan dari cara pandang dunia. Sebelum kita mendekat dengan Tuhan, sudah pasti ramai di antara kita ini, ketika kita melihat diri kita itu bukan dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang Alkitab atau kebenaran, tetapi dengan cara pandang dunia. Makanya saudara dan saya itu suka menghakimi dan merasakan diri kita benar dari orang lain. Kita lihat saudaraku di dalam perjanjian lama, ada seorang raja yang bernama Raja Uzia. Ketika dia melihat Tuhan duduk di atas takhta, apa yang dia lihat? Dia melihat betapa najisnya bibirnya. Dan dia berkata, celakalah aku binasa sebab seorang yang najis bibir. Aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang raja, ya ini Tuhan semesta alam. Saudara iman dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini Raja Uzia ini sadar. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia melihat Tuhan dulu di atas takhta, ada pertemuan dengan Tuhan. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia melihat dirinya itu cara pandang Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Dia sadar dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudaraku, kita tidak lagi menghakimi orang lain. Karena kita tahu bahwa kita juga tidak sempurna. Sama seperti Raja Uzia, dia tahu bahwa dia tidak sempurna, dia najis bibir. Dia tahu dia orang berdosa, dia tahu dia perlukan Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 hingga 5, kita lihat peristiwa ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan, alam, Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. So aku isi iman dalam Tuhan, ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bisa masuk ke dalam istirahat Tuhan, kita akan lihat diri kita ini dengan cara pandang Tuhan. Kita tidak lagi suka berdebat. Kita tidak lagi suka untuk membenarkan diri.
Dan kita tahu bahwa pergelutan dalam jiwa kita itu pasti akan diberesi di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, kita perlu menyucikan hati kita supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan di dalam Yesaya 4 ayat ke-8 tadi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita tahu dan melihat diri kita dengan cara pandang Tuhan, kita akan menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang najis bibir. Dan ini akan membuat kita bisa ingin mengubah hidup kita. Jadi jangan sombong, saudaraku. Ketika kita mulai sadar, kita mulai bertobat, pemikiran kita mulai tertuju kepada Tuhan, dan kita ada penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita bisa, dengan cara ini kita bisa masuk ke dalam istirahat Tuhan. Jadi temukan istirahat Tuhan, saudaraku. Supaya di dalam jiwa kita yang bergelut ini akan berhenti. Karena hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu masih berlaku. Perhentian Tuhan itu masih berlaku pada hari ini. Maka jangan kita lepaskan peluang ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menghakimi saudara kita. Marilah kita saling mengampuni dan saling menerima. Dan jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan jangan kita saling merasakan kita benar, orang lain salah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan berwaspada. Supaya jangan diantara kita ketinggalan. Sekalipun janji yang masuk dalam perhentian itu masih berlaku. Kita baca saudaraku, Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kita langsung lompat ke ayat 9. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, ya hari ke-7 bagi umat Allah. Ayat ke-6. Jadi jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk ke dalam karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia sedang setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Jadi dalam perhentiannya, ketika saudara mendengar suara Tuhan, ketika saudara menerima kebenaran yang disampaikan, dan kebenaran itu menembus masuk ke dalam hatimu, jangan keraskan hatimu jika kebenaran itu menegur kamu. Untuk itulah kita perlu benar-benar percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengar saudaraku, orang yang berada dalam hadirat Tuhan, ketika kebenaran itu disampaikan, pasti mereka itu akan menerima kebenaran itu dengan kerendahan diri. Mereka tidak akan menentang apa yang dibicarakan. Mereka tidak akan meresponi kebenaran itu dengan merasakan mereka yang benar, firman Tuhan itu salah. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, mari kita belajar beristirahat di dalam Tuhan. Ketika kita belajar beristirahat ke dalam Tuhan, hadirat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, cara pandang kita juga itu berubah. Kita tidak lagi membenarkan diri kita. Kita tidak lagi rasa bahwa kita ini benar, orang lain salah. Dengan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Kita baca, saudaraku, ada dua orang yang kita lihat di sini. Bagaimana mereka itu kita lihat bagi pandangan Tuhan Yesus kepada dua orang ini, yaitu seorang Farisi dan juga seorang pemungut cukai. Ketika mereka datang kepada Tuhan. Kita lihat saudaraku dalam Lukas ayat yang ke-18, 9 hingga yang ke-12. Bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan, saya ulangi ayat Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap diri benar. Beberapa orang yang menganggap diri benar dengan baik-baik dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yesus memberikan perumpamaan.
Respon orang yang rasa diri benar dan respon orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Dengar baik-baik. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Amin. Maksudnya di sini sudah ada kesombongan. Dia katakan bahwa aku tidak sama dengan semua orang. Adapun tidak sama seperti orang lain. Kita baca terus. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perompak, bukan orang lalim, dan bukan pezina, dan bukan juga pemungut cukai ini. Amin. Karena di situ ada perumpamaan Tuhan katakan ada 2 orang. 2 orang yaitu orang Farisi dan juga pemungut cukai. Maka dia memberitahukan kepada Allah dalam hatinya bahwa dia tidak seperti pemungut cukai yang berdosa ini. Saudaraku, betapa jahatnya orang ini, saudaraku. Adakah kita seperti ini ketika kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, kasihanilah aku, terima kasih atas berkat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau, saya tidak sama seperti orang yang di sebelah kiri saya ini dan juga sebelah kanan saya ini. Wah, ini satu kesombongan yang sangat-sangat tinggi bagi saya. Kita lihat ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bukan ia tidak berani melangkah, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sama seperti Raja Uzia tadi, aku najis bibir. Merendahkan hati, merendahkan diri, dan orang ini katakan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lihat pemungut cukai ini, saudaraku. Dalam perumpamaan ini dia tidak berani memandang ke langit. Dia memukul-mukul dirinya dan berkata, aku ini orang berdosa. Kasihanilah aku. Tapi Tuhan katakan orang inilah yang dibenarkan oleh Allah. Karena Tuhan mengatakan, siapa yang meninggikan diri, sudah pasti akan direndahkan. Dan bersiapa merendahkan diri, pasti dia akan ditinggikan Tuhan. Makanya dalam cerita ini, saudaraku, kita melihat orang Farisi ini datang kepada Tuhan. Dia begitu bicara, begitu rohani sekali. Dia katakan bahwa dia tidak sama dengan orang lain. Aku bukan perompak, aku bukan pezina. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku tidak sama seperti orang lain. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita lihat orang yang pertama datang kepada Yesus ini, dia adalah orang yang sombong dan membandingkan dirinya kepada orang yang berdosa ini. Membandingkan diri kepada pemungut cukai ini. Sehingga saudaraku, Tuhan katakan bahwa orang ini direndahkan oleh Tuhan karena dia meninggikan diri. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, belajarlah merendahkan hati di hadapan Tuhan seperti seorang pemungut cukai ini. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, kata firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia orang berdosa, tidak berani memandang mengenadah ke langit. Karena dia tahu bahwa dia orang berdosa. Dan dia perlukan kasih karunia Tuhan. Dia memerlukan belas kasihan Tuhan. Benar, dia mengaku dia tidak baik, dia orang berdosa. Namun, ketika dia datang kepada Tuhan dan memiliki iman di dalam Tuhan, dia mempercayai Tuhan, pada saat itulah Tuhan mula bekerja di dalam hidupnya. Amin. Mari, sebagai orang-orang yang mau masuk ke dalam istirahat Tuhan, mari kita mengakui kesilapan kita. Mari kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita benar-benar bertobat. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Datang mengakui kesilapanmu. Jangan kita sombong. Jangan kita menjadi orang yang suka merendahkan orang lain. Kita perlu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam perhentian Tuhan. Supaya iblis tidak mencuri tujuan Allah dalam hidup saudara. Jangan sombong. Jangan meninggikan diri. Jangan menghakimi orang lain. Jangan rasa diri benar. Kita perlu belajar tunduk kepada Allah. Rindu supaya Roh Kudusnya itu kita perlu ada kerinduan
untuk kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan Tuhan juga memiliki kerinduan untuk masuk ke dalam hidup kita. Untuk kita masuk bisa masuk ke dalam hadiratnya, saudaraku. Mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Selagi perhentian Tuhan masih berlaku di dalam, dan janji Tuhan masih berlaku di dalam hari perhentiannya. Mari saudaraku, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sombong dan jangan tinggi hati. Supaya kita bisa masuk ke dalam perhentian dan istirahat Tuhan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengajar kami supaya kami tahu bagaimana kami mendekatkan diri kepadamu, bagaimana kami bisa masuk ke dalam istirahat Tuhan, masuk ke dalam perhentian Tuhan, supaya Tuhan kami dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Dan iblis tidak punya kesempatan untuk Tuhan mencuri tujuan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat Tuhan. Kami mau belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi orang yang jujur di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan, kami bisa melihat melihat diri kami itu bukan lagi cara pandang dunia, tetapi cara pandang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Hamba berdoa buat yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, jumpa minggu hadapan. Amin, firman Tuhan.